Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif dan Pak Zul, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masih warahmatullahi sehat Ibu? wabarakatuh. Sehat, Bu. Ibu sehat, Bu? Ya, alhamdulillah sudah baikan sekarang ya. Kemarin sakit, sekarang sudah sembuh, sudah sehat. Nah, Eh, dari wajahnya juga sudah sehat semua kayaknya nih, Pak Arif dan Pak Zul. Alhamdulillah. Baiklah, kita di sini akan melihat, saya akan mengobservasi daripada kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Arif terhadap Pak Zul. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan dulu di sini karena Pak Arif sebagai coach tentunya harus tahu kompetensi apa yang Pak Arif ingin kembangkan dalam sesi coaching kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, atas waktu yang sudah diberikan Ibu kepada saya dalam pelaksanaan coaching pada hari ini, yang mana saya sebagai coach nantinya akan mencari atau membantu Pak Zulfani dalam mencari solusi yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi pertanyaan berbobot, pendengar aktif, Bu, ya. Yang pertama yaitu pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan, Bu. Jadi ada dua kompetensi yang spesifiknya yang mana Pak? Di antara dua itu yang paling Yang spesifik? lebih spesifiknya pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, betul. Nah, dari kompetensi itu menurut Pak Arif, indikator apa yang nantinya akan terpenuhi atau yang harus dicapai dalam sesi coaching kali ini? Indikatornya dalam pertanyaan berbobot itu harapannya nantinya saya akan bisa memunculkan pertanyaan yang dapat mengarahkan coach C untuk menggali potensi dirinya. Itu yang pertama, potensi dirinya. Yang kedua, pertanyaan bobot yang berbobot yang akan saya munculkan nantinya juga dapat mengarahkan coach C untuk mencari solusi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mungkin itu, Bu, ya. Ada dua indikator ya Pak. Yang pertama Ya. mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi, yang kemudian memunculkan Menggali ide-ide potensi baru dulu, ya Bu. Pak ya Menggali tadi. potensi dulu. Oh, Menggali menggali potensi potensi dulu. ya. Baru nanti arahnya ke Heeh. mencari solusi. Oh gitu, menggali potensi kemudian mencari solusi. Nah, Oke. eh, sebaiknya Pak Arif bisa mulai pelaksanaan coaching karena sudah dapat indikator yang ingin dicapai. Saya persilahkan kepada Pak Arif untuk melaksanakan coachingnya hari ini. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Zulfani. Selamat pagi Pak Arif. Gimana kabarnya, Pak, pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Arif. Iya, dari senyumnya nampaknya hari ini cerah ceria, Pak, ya. Amin. Iya, mudah-mudahan hatinya juga cerah ceria, Pak, ya. Iya, terima kasih Pak Arif. Oke, baik. Semalam saya sudah terima WA dari Bapak mengenai Iya, sedikit gambaran persoalan yang iya. akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, ya. Namun tentunya pada pelaksanaan saat ini Bapak datang ke dalam Zoom ruangan ini untuk hadir di hadapan saya, ya, yang mana sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasannya kemampuan dalam antara Bapak dengan saya itu mungkin dari pengalaman Bapak lebih banyak, kemudian di dalam pembelajaran juga Bapak lebih senior dari saya. Namun di sini Bapak juga tetap hadir meminta pendampingan dari saya. Ini kira-kira Bapak sudah yakin ingin melaksanakan coaching dengan saya ini, Pak? Iya, sudah yakin saya Pak. Oke, siap. Oh, Iya, berarti yakin, Pak, ya? Tidak jadi masalah kalau ada perbedaan perbedaan ini, Pak, ya.
pengetahuan atau bidang yang kita ampu, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik. Coba bisa diceritakan kembali Pak secara jelas mengenai apa persoalan yang Bapak hadapi sehingga pada pagi hari ini meminta pendampingan coaching dengan saya. Bisa diceritakan, Pak? Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk mengapakan waktunya. Ya. Pak Arif, begini Pak Arif, permasalahan yang saat ini yang saya hadapi adalah saya adalah guru bahasa Inggris di kelas 4 pada kurikulum Merdeka, Ya. Pak Arif, dan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran bahasa Inggris ini baru dilakukan di semester 1 ini pada tahun ajaran ini. Nah, permasalahannya Pak Arif, saya sudah belajar mengajarkan ke siswa sudah sesuai dengan TP tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka. Nah, ternyata setelah saya melakukan beberapa kali pertemuan sampai saat ini dari semester 1 itu dia 1 minggu 1 kali itu Pak Arif sudah jalan 6 bulan lebih. Namun Pak Arif hasil belajar dari siswa tersebut di kelas 4 tersebut tidak meningkat. Nah, artinya dari siswa 20 siswa ini Pak Arif hanya sekitar 6 sampai 8 siswa yang setiap ulangan hariannya itu mencapai KKM. Di mana KKM bahasa Oke. Inggris dari yang kami rapatkan itu saya ambil 60 saja KKM-nya. Nah, yang lainnya ada yang nilai 40, 50, begitulah kira-kira Pak Arif. Oke, siap. Baik. Ini saya bungkus dulu Pak ya persoalan Bapak. Selanjutnya nih. Sorry Pak, tadi ini sepertinya jaringan agak kurang bersahabat ini Pak. Ya, lanjut Pak Arif. Jadi tadi Bapak sudah bercerita, jadi saya bungkus permasalahan Bapak. Selanjutnya dari permasalahan Bapak ini, dari perbincangan kita pagi hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan nantinya setelah kita berdiskusi ini, Pak? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya harapkan dari hasil perbincangan kita ini nantinya Pak Arif. Yang pertama adalah hasil belajar yang meningkat. Artinya saya inginnya 85% dari siswa saya itu mencapai KKM. Kemudian yang kedua yang saya harapkan adalah siswa pada pelajaran bahasa Inggris ini terlihat aktif dan menyenangkan. Itu Pak Arif. Oke, baik. Itu tadi Bapak sudah menyampaikan harapan Bapak. Selanjutnya, seberapa besar keyakinan Bapak untuk mencari dari hal yang Bapak harapkan tadi, itu kira-kira seberapa besar keyakinan Bapak untuk mencari solusi dalam penyelesaian persoalan Bapak ini? Kira-kira Bapak ini dalam 1 sampai 10 itu di skala kira-kira. Baik Pak Arif, saya berharap sangat besar harapan pada coaching ini nanti permasalahannya bisa tuntas ya Pak Arif ya. Nah, kalau bisa saya skalakan saat yang saya harapkan itu di angka 8 Pak Arif. Angka Ya, 8. di angka 8 Kenapa? artinya Kenapa? ya, di angka 8 itu artinya 85% paling tidak itu siswa saya itu hasil belajarnya sudah di atas KKM atau minimal di KKM. Kemudian anak pada saat pembelajaran bahasa Inggris terlihat aktif dan menyenangkan. Begitu Pak Arif. Oke, berarti 85% Pak ya. 8, angka 8. Kenapa tidak 100% aja Pak?
Ya, saya tidak menjamin ya Pak ya Masih ada 20 100%. menit. Ya, 100% itu bagi saya seluruhnya itu sudah mencapai KKM. Ya, Sementara saya iya, sendiri tahu keadaan peserta didik saya. Di angka 8 itu sudah lumayan rasanya Pak Arif. oke. Kira-kira apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan ini, Pak? Ya, Hal apa saja yang sudah? Ya, baik. Hal-hal yang pernah saya lakukan Pak Arif, ya, pada saat pembelajaran bahasa Inggris saya pernah dengan mm-mm, menggunakan media pembelajaran yaitu video ya, yang saya ambil dari YouTube itu pun cuma satu kali. mm-mm, Kemudian pelajaran yang menyenangkan itu ice breaking pernah saya lakukan atau mm-mm. yang bisa menyemangati siswa itu pun hanya beberapa kali Pak Arif. Itu yang selama ini Oke, pernah saya lakukan. oke. Tadi Bapak menyampaikan membuat video pembelajaran itu hanya sekali. Dalam sekali membuat video pembelajaran itu gimana respon anak-anak, Pak? Ya, video yang saya tampilkan itu sangat senang sekali siswanya Hmm, Pak Arif. Ya, namun terkadang untuk mengulang yang akan datang itu infokus yang kami miliki itu kan cuma satu buah Pak Arif. Nah, itu hmm, kadang pun harus berebutan dengan guru-guru lain yang ingin menggunakan infokus tersebut Pak Arif. oke. Eh, ada nggak eh, kegiatan lain yang selain dari menonton video tadi yang kiranya juga sangat antusias anak-anak itu belajarnya gitu, Pak? Karena kan tadi video sangat sangat antusias anak-anak, tapi ternyata alatnya terbatas kan gitu. Ada nggak kegiatan pembelajaran dengan metode yang lain, anak-anak juga antusias untuk belajar? Iya, sepertinya Pak Arif ada Pak Arif, yaitu pembelajaran kelompok. Selain Heeh, itu juga pembelajaran outdoor atau dilakukan di heeh, luar ruangan. heeh, Nah, itu ya, kalau saya lakukan yang demikian, anak-anak pasti heeh, antusias sekali, Pak Arif. iya, berarti sangat antusias. Jadi kalau untuk menaikkan, Bapak tadi kan persoalannya KKM, Pak ya. Ya, KKM itu sedikit yang mencapai KKM, ya kan? Nah, mengenai soal sedikit yang mencapai KKM tadi, Bapak sudah pernah meneliti atau melihat eh, sebab musababnya apa? Anak itu kenapa hanya sedikit yang mencapai KKM? iya. Kalau dari sepengetahuan saya, Pak Arif, yang Hmm, menyebabkan anak tersebut di bawah KKM itu selain penguasaan bahasa Inggris yang hmm, kurang paham karena terus terang baru kali ini mereka mendapatkan pembelajaran tersebut, yaitu Pak Arif. hmm. Oke, berarti karena pembelajarannya sangat minim, Pak ya. Iya. Eh, proses pembelajaran bahasa Inggris tadi, eh, Bapak pernah terapkan dalam proses pembelajaran itu secara berkelompok. Tadi anak-anak sangat tertarik. Itu sering Bapak lakukan atau hanya sekali saja Bapak lakukan? Iya, sangat jarang sekali Pak Arif. Sangat jarang Iya, sekali ya. karena menurut saya kalau pembelajaran kelompok ini selalu Eh, eh, ribut anak-anaknya gitu Pak Arif. mengapa mengapa tidak Bapak apa namanya Bapak buat sesering mungkin mengenai anak ribut tadi itu tentunya kalau anak itu sudah antusias kira-kira kan ribut tadi itu bisa diminimalisir Pak ya kan Iya. mengapa tidak Bapak buat eh, secara rutin kegiatan itu apa alasannya Pak? Ya, selain tadi ribut, Pak Arif, kalau dalam satu kelompok itu beberapa siswa selalu tidak apa namanya itu Pak Arif, ada yang mengganggu kawannya begitu Pak Arif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak senang juga begitu Pak Arif. Oh, Nah, oke. jadinya akhirnya saya melihat kondisi yang seperti itu,
alangkah baiknya ya udah mandiri saja dengan Mandiri saja. mendemonstrasikan pembelajaran yang saya lakukan. Begitu Pak Arif. Iya. Berarti ada 2 poin pembelajaran yang mengasihkan untuk anak-anak, namun ada kendalanya, Pak ya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira yang pernah Bapak lakukan lagi gitu, yang pernah Bapak lakukan selain dari 2 tadi ini yang menarik Iya, untuk tadi anak-anak pelajar? dengan dengan menampilkan video, kemudian pembelajaran kelompok, kemudian ada juga pembelajaran outdoor di luar ruangan, Pak Arif. Nah, seperti itulah Pak Arif. Oke. Kalau di luar ruangan gimana keadaannya, Pak? Sangat senang sekali Pak Arif. Ya, Sangat senang sekali. iya. Oke. Itu biasanya pembelajarannya speaking atau bagaimana prosesnya? Bisa Bapak ceritakan? Ya, kalau pembelajaran di luar ruangan itu lebih mengenal ke nama-nama benda, Pak Arif. Oh, nama-nama benda. Dalam bahasa Inggris. An- Kemudian mereka yang mencari arti di Anak-anak dalam mudah kamus. anak-anak mudah memahami nggak, Pak? Kalau Mudah kita sekali. anak-anak Mudah sangat sekali, mudah Pak Arif. sekali ya. Iya. Sangat mudah sekali ya. Iya. Berarti dengan belajar di luar anak-anak sangat mudah sekali memahaminya. Itu bisa Bapak ini kan ceritakan bagaimana kenapa anak itu mudah memahami Mudah. ininya bukti gimana, Pak? Ya, mudah memahaminya begini Pak Arif, Hmm. di luar ruangan itu biasanya saya kelompokkan secara berpasangan, itu Ya. yang saya dapatkan dari tempat duduk yang bersebelahan dengannya. Kemudian satu Ya. orang yang mencari arti di dalam kamus, satu orang yang mencari nama benda. Nah, kira-kira seperti itu Pak Arif. Dan Oh, ternyata banyak siswa yang lebih mengingat apa namanya itu ke dalam bahasa Inggris makna dengan mengadakan hal-hal seperti itu, Pak Arif. ya. Jadi gini, Pak. Ya, Setelah tadi Bapak kan melaksanakan pembelajaran di luar, itu hasilnya Bapak sudah lihat hasil nilai anak itu mengenai pembelajaran pada waktu itu. ya, saya lihat Pak Arif. Gimana hasilnya, Pak? Bisa Bapak ceritakan hasilnya? Ya, yang awalnya ada sekitar 14 atau 13 siswa yang tidak Hmm, mencapai KKM pada saat pembelajaran seperti itu hanya hmm. tinggal 6 sampai 7 siswa, Pak Arif. Mungkin Oke, kalau lebih diasah lagi yang seperti itu, mungkin ya. 85% kayaknya udah mencapai KKM ya Pak Arif ya. Jadi Bapak sudah menjawab tadi kan 85% kalau seandainya pembelajaran itu tadi di Iya, sana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya, Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang iya, Bapak dapat tadi? iya. Sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke, oke, siap, siap. Jadi kedepannya Ya, bagaimana nih Pak supaya sana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang Iya, Bapak dapat tadi? iya. Sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya.
kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke, siap, siap. Jadi ke depannya Ya, bagaimana nih Pak supaya sarana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang Iya, Bapak dapatkan? iya. Sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke, oke, siap, siap. Jadi kedepannya Ya, bagaimana nih Pak supaya sarana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya, Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang iya. Bapak dapatkan? Iya, sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke. Oke, siap, siap. Jadi kedepannya Ya, bagaimana nih Pak supaya sarana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang Iya, Bapak dapatkan? iya, sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke, oke, siap, siap. Jadi kedepannya Ya, bagaimana nih Pak supaya sarana atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari Iya, yang Bapak dapatkan? iya, sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video
yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu Pak Arif. Oke. Oke, siap-siap. Jadi ke depannya Ya, bagaimana nih Pak supaya anak atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen Bapak bagaimana nih selanjutnya supaya eh, Bapak udah tahu nih pada proses yang bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM yang maksimal. Nah, sekarang ini bagaimana komitmen Bapak menanggapi itu dari yang Iya, Bapak dapat? iya. Sepertinya ada dua ya Pak Arif ya, yang saya lihat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, ada dua komitmen Ya, untuk kedepannya. betul. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan video yang membuat Mm-mm. anak antusias menyaksikannya. Kemudian bisa diselingi dengan beberapa ice breaking untuk menyemangatnya. Kemudian yang kedua ada beberapa pelajaran tertentu nantinya yang bisa dibuat pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Kira-kira seperti itu Pak Arif. Oke, oke, siap-siap. Jadi kedepannya Ya, bagaimana nih Pak supaya anak atau keadaan tertentu saja dilakukan itu tidak menjadi rutinitas rutin sehingga tentunya itu tidak menjadi kebiasaan dan nilai anak pun hanya sebagian aja di momen tertentu saja kan gitu. iya. Kira-kira untuk kedepannya nih komitmen saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi udah saya amati ya Pak ya proses coaching yang Pak Arif laksanakan terhadap Pak Zulfani sebagai coach. Nah, dari hasil pengamatan saya, dari observasi saya di situ eh, Pak Arif sudah sangat antusias melaksanakan coaching ya Pak ya dengan menjalankan alur tirta di mana setiap fase dari alur tirta itu sangat terlihat jelas adanya tujuan yang disampaikan oleh coach, yaitu tujuannya ada dua tadi kalau tidak salah, ada hasil belajar yang meningkat ya mencapai KKM, kemudian kualitas pembelajaran yang menyenangkan, aktif di atas 80% yang diharapkan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada proses identifikasi yang dilaksanakan oleh Pak Arif dari mulai menanya kelemahan dan kekuatan, kekurangan selama pembelajaran. Kemudian ada apa namanya? Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach dan tanggung jawab juga sudah terlihat dengan jelas. Kemudian di sini saya akan menceritakan eh, ada beberapa hal lagi yaitu tentang coach juga sini berhasil memberikan tantangan terhadap coach ya tadi yaitu mengenai persentase daripada ketuntasan ya, bahwasanya coach di sini memberikan tantangan bagaimana kalau nggak 100% gitu. Nah, ternyata coach di sini membuat standar yang realistis yaitu beliau menyatakan ada standar yang 80 persen atau 80 sampai 85% karena dia menimbang dengan segala potensi yang dimiliki oleh muridnya. Eh Kemudian juga di sini Pak Arif terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coach memberikan solusinya dengan leluasa ya, dengan menggali potensinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tentunya sangat berbobot kalau menurut saya sehingga solusi yang dihasilkan mengena sesuai dengan tujuan daripada coaching kali ini. Nah, kalau menurut Pak Arif, kompetensi yang Pak Arif ingin
eee, harapkan tadi sorry bukan kompetensi, indikator yang Pak Arif ingin capai tadi di sini, ada nggak kira-kira yang tidak terpenuhi di antara 2 yang tadi yang Pak Arif sebutkan, sesuai dengan pertanyaan kita di sebelum observasi tadi? Dari apa yang sudah terima kasih Bu sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Saya lupa terus ini mengucapkan makasih ini. Langsung saja. Dari 2 kompetensi yang ingin saya capai tadi, sepertinya, memang sih dalam proses di tengah-tengah tadi ada beberapa kendala mengenai jaringan sehingga saya agak sedikit, apa namanya, miskomunikasi, dan cuman saya berusaha untuk tetap tenang dan alhamdulillah, 2 kompetensi yang ingin saya capai itu bisa tercapai. 2 kompetensi tadi yang sudah tercapai tadi kira-kira apa tadi, Pak? Yang pertama tadi tentang, menjadi pendengar aktif, yang kedua menjadi, Enggak, maksud saya Pak indikator, indikator yang Bapak ingin indikator. capai Oke. dalam coaching, Oke. Oke, siap. Yang Ya. pertama tadi, ketika pertanyaan yang saya sampaikan tadi, itu dapat menggali potensi diri yang ada pada, coaching. Kemudian yang kedua, yaitu pertanyaan yang saya sampaikan nantinya dapat mencari solusi yang mana dapat, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach itu tadi. Saya kira indikator umumnya tadi. Potensinya apa Pak yang Bapak Potensi bisa yang ada pada gali tadi? Pak Zulpani tadi, itu beliau, ternyata bisa pernah membuat pembelajaran, dengan video pembelajaran, kemudian bisa pernah membuat pembelajaran suasana di luar kelas, dan itu sebenarnya itu suatu potensi yang sudah ada namun jarang dilakukan. Sehingga, itu tuh hanya perlu untuk hanya perlu untuk diseringkan, hanya perlu untuk dilaksanakan lebih rutin sehingga, karena anak-anak itu senangnya begitu, kan gitu. Sehingga kalau anak-anak senang dalam proses pembelajaran, otomatis akan mudah, anak memahaminya dan bisa dapat mendongkrak nilai KKM tadi yang rendah tadi dapat, ketika anak itu bisa semangat belajarnya, bisa senang belajarnya, tentu akan mudah masuk ke dalam pikirannya. Ketika dalam proses, evaluasi anak akan bisa menjawab itu. Oke Pak, baik Pak. Nah, di sini juga saya ada mencatat ya Pak, bahwasanya Bapak sebagai coach juga, berhasil menumbuhkan keyakinan, Pak Julpani sebagai coach Bapak, yaitu, seberapa yakin Bapak, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran ini ke depan. Kemudian coach menjawab, sangat yakin tadi saya melihatnya di situ dengan jelas. Malah di angka 9. Nah, di situ Bapak Iya, berhasil menumbuhkan keyakinan koci terhadap potensi yang dimiliki oleh, dirinya. iya. Eee, Selanjutnya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam, coaching ke depannya, dalam, kegiatan coaching ke depannya? Untuk kegiatan coaching ke depan ya karena memang, pada saat ini saya hanya, berfokus pada kompetensi menjadi pendengar aktif dan, membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi ada satu kompetensi yaitu kehadiran penuh, itu belum mungkin saya sudah terapkan tapi saya tidak menjadi poin utama, bukan poin penting ya, poin utama dalam coaching kali ini. Sehingga untuk kedepannya saya coba untuk menggali potensi diri saya mengenai untuk kompetensi kehadiran penuh. Wah, iya. Nah, kayaknya udah, terjawab semua ya, Pak, ya, di dalam pengamatan saya, dari mulai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kemudian kompetensi yang ingin Bapak gali di dalam sesi coaching Bapak tadi, dan, satu lagi ada catatan saya yang tertinggal, yaitu di sini saya mengamati ternyata, tidak berfokus hanya kepada coaching, tetapi, daripada muridnya yang saya amati tadi. Jadi, ada
oleh Ci bahwasanya muridnya itu progres peningkat ketika dilaksanakan model pembelajaran yang pernah dilaksanakan seperti yang dibuat oleh si Koci. Nah, jadi ada keseimbangan balance antara keberhasilan Koci dan murid di dalam kelas pembelajaran. Oke, baik Pak. Saya rasa proses observasi saya bisa saya akhiri karena di sini saya sudah menemukan keberhasilan Bapak sebagai coach dalam memberikan coaching kepada Pak Zulfani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menerapkan supervisi akademik, dibutuhkan keterampilan coaching bagi seorang supervisor agar paradigma bahwa supervisi merupakan proses penilaian satu arah menjadi berubah. Supervisi akademik merupakan proses pengembangan diri yang dilakukan secara kemitraan melalui kemampuan supervisor menggali dan menumbuhkan potensi diri mitranya untuk mencapai tujuan sesuai harapan.